Udah muncul nih transaction-nya, nanti bisa dipilih ke view request, kayak kita mau request dokumen gitu. Gue bisa diklik ya? Kotak kecil itu? Dia yang warna abu-abu kelihatan dikit, tapi yang bawah. Gak bisa bro. Oke, ini submit a new request. Request oke. Name-nya kita pilih pertanggungjawaban keagenan. Nah, yaitu yang program pertanggungjawaban keagenan, diklik oke. Nah, info keagenannya ini kita pilih tadi kapalnya apa. Apa ya? Enggak bebas. Negaranya diisi ya? Baik. Kan negaranya diisi. Bukannya tadi gini. Value-nya lahatnya. Tanggalnya tadi berapa? Tanggalnya? Bro. Tanggalnya? Belum sampai situ. Sini muncul. Ini udah ngikutin soal. Negaranya apa? Mbak, ini ngikutin soal apa gimana? Yang isi apa namanya, nama kapal? Itu kan udah pada keisi semua. Itu udah pada keisi semua. Belum. Oh belum, kosong. Kosong. Cuma satu doang tadi yang bisa ngisi. Kan akunnya sama nih. Dan cuma satu nih yang bisa ngisi. Yang mana tuh? Mau di demo di depan aja apa ya? Iya. Yang mau demo di depan ada yang mau gantian nggak? Apa aja deh? Yang dari cabang. Apa cabang? Yang boleh. Asal-asal gantian dia Kak. Isi. Madi. Semangat. Kontrakan di panah. Anjir. Berarti yang ada berarti Main lagi ya.
Jadi selalu lagi. Bener lagi. Kayak apa namanya kaca warkop. Iya, ada AHT kan? apa? AHT bukan? Bukannya itu miliknya ada juga yang udah di mama. Itu berarti di demo Pak. Ada juga. Iya, ada. Jadi diikutnya nunggu data dari lagi dari kapal lagi yang lain. Oh. Nih Papua. Nggak coba aja Papua. Kayak di Tuh nggak bisa sih nggak diajak. Oke, teman-teman, ini ada value set yang belum kita isi. Ini mungkin teman-teman bisa melihat dari Mas Aldi yang demo. Ini kita isi sesuai sama soal tadi aja ya. Ini pokoknya yang kuning-kuning ini semuanya harus wajib diisi. Time arrival ini kapalnya tiba di cabang Serwinya kapan, terus departure-nya berangkatnya tuh kapan. Ini kita buat aja 18 Maret semua. Nah, terus nama prinsipal ini adalah perusahaan pemilik kapalnya. Di klik tiga itu. Nanti semua ini bakal ada di FDA dari tim operasi. Nah, ini karena tidak diketahui juga nih KM Bahar Mas ini punya siapa, kita asumsikan saja dia punya Borneo Trans Pacific PT. Nama prinsipalnya sebenarnya harusnya sesuai ya, karena ini punya cabang Serwi, harusnya prinsipal site-nya juga tuh punyanya Serwi. Cuman nama prinsipal site ini nih nyambung sama nama prinsipal. Jadi kalau misalnya nama prinsipalnya itu tuh tercatat di kantor pusat itu punyanya si Paling Manokwari, berarti ini punyanya Manokwari, nyasar nih berarti kan? Salah sebenarnya. Kita coba dulu ya kawan-kawan. Pokoknya ini nama prinsipalnya pokoknya nanti kalau misalnya dia bukannya punya cabang yang dibuka, harusnya nanti dia nggak bisa kalau di aplikasi yang sesungguhnya. Nah ini kita coba aja karena kita nggak tahu nih kalau punya satu agak lama, jadi kita coba aja si nama prinsipalnya ini Makmur Serwi CV. Terus ya pada balance disbursement ini ada di FD juga, biasanya di DR sih. Dan nilai call fee-nya ini nilai yang ada di FD juga. Ini kita asumsikan dia call fee-nya 10 juta.
dia nggak ada pendapatan keagenan lain-lain. Terus jenis kapalnya dipilih aja kapal dalam negeri. Ya, kapal DN. Nama penunjukannya Serwi. Nilainya 2 juta. Poinnya kalau misalnya kegiatan di Trapo ya boleh diisi, cuma kalau misalnya kegiatannya di cabang induk ya dikosongin aja. Ini sementara kita kosongin aja. Terus pelabuhannya diisi, boleh diisi nama pelabuhannya, boleh diisi pelabuhan Serui. Kalau udah lengkap diklik OK. Oke, udah disimpan. Kapal penundukan. Bukannya pelabuhan aja. Nama pelabuhannya boleh request boleh disesuaikan. Kalau misalnya nama pelabuhannya ada pelabuhan A gitu, boleh pelabuhan A, atau boleh pelabuhan cabangnya pelabuhan Serui gitu juga boleh. Ini kalau udah di save terus value-nya itu di copy. Ya. Nah, kalau udah disimpan, kita masuk ke submit request tadi yang pertanggungjawaban keagenan. Cabang pendidikan. Cabang pendidikan. Mana yang serius? Apa itu? Yang kampus. Oh, akses yuk. Bahaya. Nah, ini requestnya filenya program pertanggungjawaban keagenan. Info keagenan ini kita isi value yang tadi ya teman-teman. Ada yang mau tanya? Kalau tanya yang lain juga kalau sampai nunggu nggak apa-apa. Tanya tentang IBS. Jadi tadi proses ini kok nggak ada di tutorial? Di PPT. Ada ya. Bukan apa yang pas step ini pas step tadi.
langsung bisa. Ada di 65. Coba dicek slide PPT-nya. Ini kan dia masih mundur. Pas duitnya kan cuma itu. Harusnya. Tapi belum bisa informasi kan keluar kan? Jawaban Tanggal di ini terus kembali pada depan. Ya, tuh terus invoice date-nya dibuatnya tanggal 3 Maret. Luar, mulai. Sama kita. Dikali atau oke. Lu kali lagi. sesuai nama kapal. Nama kapal tadi. Nyali banget, udah nyali lewat. Itu yang udah makan lumayan. MacBook aja capek hadapin mereka. Kamu sesuai kamu. Nah, nanti kalau misalnya pertanggungjawaban keagenannya udah diklik, itu nanti dia bakal muncul di kayak di PPT slide 66. Nanti dia bakal balik ke filenya, terus muncul tuh yang si FDev itu. Nah, ini kalau udah kayak gini nanti dia udah muncul DN-nya. Nah,
DN ini juga yang bakal dikirim ke akuntansi perpajakan untuk cabang minta faktur pajak untuk dikasihin ke prinsipal. Ngechat apa oke kan? Lu orderan Belum ini. Emang udah. masih bimbang. Jadi apa KM nama kapal gua pada Tanggal lain. Indonesia tanggal 12 Latihan tanggal 18. Kapal baru tanggal tiga iya. itu yang buat ke agendas pusat. Pengambilannya nanti itu dari value di copy sini atau Iya, dari value di copy aja. Copy terus paste di info kagenan. terus itu invoice date sama CLT-nya sama sekarang? Enggak, tanggal kegiatannya. Udah nanti Sama itu Kak, ini kak. No access fund wallet. Ini nanti kalau udah benar kayaknya. Terus. Oke. Oke. Tapi Voice ditambah CLBT tadi berapa lu? 12 Maret 2025 dong. Udah mau ke bawah ya? Dia Lu sibuk sendiri nih. giginya kering. Kita ketinggalan, lu sibuk sendiri. Soal karir. belum. Dua.
Bisa kan? Cuman tadi itu kita kurang paham juga tuh kenapa dia nggak bisa di save gitu. Padahal harusnya sih udah benar. Kemungkinan tuh karena principal site-nya tuh nggak sesuai sama akunnya. Karena ini akun Devil, jadi dia kayak muncul semua punya solusi. Sedangkan harusnya dipilih yang sesuai aja. Kecuali kalau misalnya keagenan kantor pusat itu principal site-nya bisa kantor pusat. Kayak contohnya ini. Nah, kalau misalnya dia udah berhasil kesimpan, itu dia gak bakal kuning-kuning lagi, udah bakal berubah jadi warna abu-abu kayak ini contohnya. Nah, kalau udah kayak gini, udah klik OK, kita pakai contoh CMV Heritage Adventure ini aja.
Ini kita pakai contoh yang kapal yang udah bisa di save aja ya teman-teman. Value-nya kita copy, terus kita request program pertanggungjawaban keagenan. Pembagiannya isi ini. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Nyaman nih di atas. Nah, Udah mau hilang. Mau pulang bisa. Tahun depan ngajar ya. lu udah bisa cari dulu. Dari awal emang kan lama. Kapan sih cepatnya memang? Iya. Nah ini kan request di submit request ya teman-teman. Nanti bakal muncul di file tadi di daftarnya itu dia bakal running. Terus nanti kalau misalnya udah complete, dia bakal kayak yang di PPT tadi, yang ada di halaman 59 gitu. Ya di halaman 67. Kalau misalnya dia error warna merah ini berarti itu belum berhasil dan belum bisa munculin kayak yang ada di halaman 66. Berarti itu masih ada yang salah inputan di entah value set atau di parameter penarikan program pertanggungjawaban keagenannya. Nah, pokoknya nanti si value yang udah kita input di value set tadi di copy terus di paste di info keagenan ini, invoice date sama JLDT disesuaikan. Nanti dia bakal running terus bakal complete dan bakal muncul DN-nya. Nah DN-nya kalau misalnya kita tadi di value setnya itu ngisi pendapatan lain-lain, itu nanti DN-nya bakal incomplete. Nanti kita bakal ngisi di lines 2-nya itu untuk pendapatan lain-lainnya. Kayak yang ada di PPT slide 70. Ya ini nanti IBS-nya jam 12.00 teman-teman, ini di info Jawa bakal di reset sama kantor pusat. Jadi nanti jangan dipakai dulu mulai jam 12.00 ya. Ini kayaknya info keagenannya juga kayak agak-agak trouble. Jadi kita via PPT dulu nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah terus nanti udah kebentuk DN-nya, DN incomplete kayak di halaman 70. Nah, kayak
ini. Nah ini diisi kalau misalnya pendekatan lain-lain produknya itu pendekatan main-main keadilan. Pada kapalnya sama voyage call-nya dikosongin aja. Udah, kalau udah disimpan kayak yang biasa buat AR tadi, terus di komplit. Kalau di transaction udah sampai komplit aja, nanti receipt itu bagiannya divisi treasury. Udah, kalau keagenan udah sampai situ aja. Terus kita, nah kalau keagenan itu kan tadi kan baru input AR-nya. Keagenan itu pasti ada biayanya. Nah biayanya itu bakal kita input di modul AP. Nah, kalau udah ke save, itu nanti bakal muncul note kayak gini. Ini artinya udah ke save, harusnya udah ke save ya. Bentar. Ih, maaf teman-teman masih nggak bisa di save ternyata, jadi kita tetap pakai nama kapal yang udah bisa di save aja. Nah untuk buat
biayanya itu dihitung di modul payable user. Di klik payable ini bisa lihat soal yang ada di halaman 77. Ini buat input AP-nya sebenarnya sama aja, cuman ada satu sih pembedanya. Pembedanya itu nanti ada di, oh ya, ini teman-teman yang lain boleh coba juga ya. Bedanya itu nanti cuman di samping invoice amount ini ada value set yang harus kita isi. Value set ini nanti bakal muncul otomatis di ngebuat DN juga. Nah ini kalau misalnya yang transaksi non keagenan kan kemarin diajarinnya nggak usah diisi ya ini. Nah, kalau keagenan itu wajib diisi kapal keagenannya. Terus diisi tanggal invoice-nya Maret. Gimana? Pilih yang mana ya? Payment iya, payable user, invoice. Yang invoice kayak bilang kocak. Betul. Ini untuk ngeluarin biaya-biaya yang keluar di kegiatan keagenan. Nah, kalau di invoice keagenan yang harus diisi, wajib diisi itu invoice amount. Di samping invoice amount ada kotak kecil, itu wajib diisi nama kapal keagenannya.
Value setnya diisi, terus itu deskripsi dan lain-lainnya sama kayak yang dipelajarin di APEC, ya benar. Sama nanti linesnya sih yang beda, kodenya itu kalau misalnya keagenan pusat 1106-0202, kalau yang keagenan cabang 1106-0203 itu akun disbursement. Pokoknya keagenan pasti semua biaya menuju ke situ. Kalau yang kemarin kan AP itu sesuai sama biayanya ya apa. Ini cuma satu akun aja. Satu akun. Cabang, pusat, dua akun jadi. Udah sih, kalau itu nanti tinggal action validate. Itu aja. Ditarik lagi nggak Pak? Ditarik. Vouchernya. Ditarik. Jadi Jadinya sama. Pilihnya sama. Pakai vouchernya. sama persis. Bedanya itu cuma di Valiset aja, harus dikonekin sama Valiset kalau kegiatan keagenan. Bisa yang Yang buka kurung tutup kurung siku. Berarti yang kalau keagenan banyaknya di cabang, yang entry juga. Iya, semuanya cabang. Cabang. Kalau keagenan pasti cabang. Kalau pusat Berarti pusat nggak akan realitanya nggak akan dikerjakan juga. enggak, kecuali kalau dipindahin ke cabang ya. Nah, Tapi emang mungkin ya kak? Palingan yang bedanya nanti itu kalau yang keagenan pusat itu secara administrasinya memang dari pusat, kayak contohnya yang aku bilang tadi kontraknya itu dari pusat. Nah pendapatannya itu masuk ke pusat dulu. Nah nanti kita yang dari pihak pusat itu ngasih pendapatannya ke cabang. Itu sih, untuk pendapatannya. Kalau pendapatan ini kan langsung cabang ya. Yang ini dari yang itu waktu pusat itu direpas lagi ke pendapatan yang di cabang. Berarti di entry-nya udah bisa dengan data. Iya, keagenan. udah masuk. Ada lagi yang mau ditanya? Karena loading, ya boleh apa ini yang Di dompetnya ada berapa ya? yang ini? Sembari menunggu, ada boleh lanjutin pertanyaan yang masih bingung kira-kira apa, boleh sembari menunggu. Oh, sorry, ini nggak ada di PPT AR, tapi ada di AP karena ini sama aja kayak AP, jadi gabung ya sama AP. Bedanya pokoknya cuma di ngonekin si kurung siku tadi pariwisatanya. Kita tetap cek file juga sekarang. Iya, tetap cek pas. Nah, setelah input lines ya. Nah. Cetak HP itu buat soalnya kayak Bedanya. Ada lagi yang mau tanya? Oke.
koneksi. AR. Yang kemarin terinfo katanya ada yang nanya uang muka PJUM boleh. Yang siapa yang aku terinfo dari temanku yang kemarin. Mana pertanyaan? Yang ada uang muka perkapalan itu apa aja, PJUM nya gimana, terus ada yang uang muka aset tuh nggak salah dibilang. Nah, Ata, belum nggak aset. Oh, kalau saya nanya soal uang muka aset. Uang muka aset lebih bukan uang muka aset sih, soalnya kalau untuk pengajuan aset itu yang aku sampai di Bahtera kemarin itu memang harus koordinasi ke umum dulu. Jadi umum ntar udah dapat koordinasi dari umum, ntar si cabang itu si divisi umum infoin ke kita bahwasanya ada pengajuan aset di cabang Ternate misalkan. Nah setelah itu barulah kita si cabang menurunkan di kita di akuntansi. Nah untuk dijadiin aset atau tidaknya lebih baik cabang harus mengetahui SK dari aset tersebut yang aku lakukan kemarin itu. Nah apakah yang diajuin itu udah masuk aset terkategori aset atau tidak atau dijadikan beban. Gitu. Jadi satu pintu gitu ke umum dulu, umum bernoding ke akuntansi, ntar udah dapat noding itu barulah nanti si umum ngasih tahu ke cabang bernoding ke akuntansi, barulah dibuat pencatatannya kalau memang itu aset. Secara pos sebenarnya nggak mungkin mau buka untuk ini ya kecuali pengajuan dari umum dulu gitu ya. Ya kalau secara alurnya gitu ya, mungkin ada case-case khusus lain ya. Nanti ada caranya juga, cuma secara umumnya gitu. Sama kemarin nanya di sini juga soal uang muka. Departemen itu kan ngajuin uang muka kan, departemen itu kan. Itu ada nggak sih kontrol kayak misalkan si Pusat atau cabang? dua-duanya nggak bisa, dua-duanya beda. Cabang kreatif. Oh iya, oke nanti entah pusat atau cabang. Intinya tuh kayak apakah misalkan dia udah ngajuin hampir uang muka 5 kali pengajuan, yang namanya kali pengajuan itu 20 juta misalkan. Tapi selama kan ketentuannya 14 hari harus bikin PJUM kan. Ya, setelah kegiatan ya. Iya setelah kegiatan. Itu misalkan udah sebulan atau bahkan 2 bulan masih nyangkut terus ke uang muka. Harus diselesaikan. Ya, jadi gini, kalau untuk pengajuan uang muka kapal itu 1 maksimal, hanya boleh sekali. Nah kalau untuk supplier lain itu 2, dan itu harus menyelesaikan si UM yang awal. Kalau seandainya misalkan kan prosesnya kan jalan terus kan, tapi mereka butuh nih urgent, sedangkan PJUM Koordinasi lagi ke treasury. Oh gitu. Tapi kontrolnya itu kalau kayak gitu ada di mana?